Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Saya akan membawakan materi yang berjudul Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin adalah adanya penyimpangan dan penyelewengan bahkan dilakukan oleh presiden sendiri. Contohnya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, presiden membubarkan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu hasil dari pemilihan umum, yang digantikan dengan MPR GR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. MPR GR dijadikan untuk sebagai pembantu pemerintah dan fungsi kontrol dikurangi. Dan poin kedua, melemahkan peran partai politik kecuali Partai Komunis PKI karena sebagai pendukung pemerintah. Ketiga, dalam ketetapan MPR nomor 3/1963 tercantum Bung Karno menetapkan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Karena dalam Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Baiklah, itu penjelasan dari atau pengertian dari dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin, tujuan dari sistem demokrasi terpimpin, ciri-ciri demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin sistem pemerintahan dengan segala kebijakan atau keputusan yang dijalankan dan diambil terpusat kepada satu orang, yakni pemimpin pemerintahan. Dan yang kedua, tujuan dari sistem demokrasi terpimpin. Apa itu tujuan dari sistem demokrasi terpimpin? Di sini saya menjelaskan. Yang pertama, sebagai pengganti demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal dianggap tidak stabil untuk Indonesia pada saat itu. Dan yang kedua, tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada mulanya hanya sebatas sebagai kepala negara, kemudian menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, itu pengertian dari tujuan dari sistem demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia pada masa itu. Dan yang ketiga, ciri-ciri demokrasi terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan presiden. Presiden artinya presiden pada masa itu, presiden menjadi penguasa tertinggi dalam negara. Presiden Soekarno dapat mengubah peran dari wakil rakyat yang tidak sejalan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang dimaksud dengan kekuasaan presiden, terutama dalam bidang politik. Dan yang kedua, peran partai politik terbatas. Yang dimaksud dalam peran partai politik terbatas adalah keberadaan dari partai politik seolah-olah hanya pendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno.
Kemudian peran militer semakin besar. Militer memiliki dua fungsi, yaitu dua fungsi. Yang pertama, sebagai garda pertahanan negara. Ini fungsi pertama dari militer. Ini fungsi pertama dari peran militer. Dan yang kedua, militer berperan di dalam pemerintahan. Penyebab yang terjadi akibat dari dua peran militer atau militer sebagai yang karena memiliki dua fungsi, sehingga menyebabkan pemerintahan terjadinya kekacauan politik di Indonesia. Berikutnya, paham komunisme berkembang. Artinya, dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno mampu dimanfaatkan dengan baik hingga paham komunisme dapat berkembang pesat. Kemudian, anti kebebasan pers. Artinya, pers yang berperan dalam politik sebagai penyambung suara rakyat dibatasi oleh pemerintah. Kemudian, sentralisasi pemerintah pusat. Artinya, pemerintah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang ketujuh, terjadi pelanggaran HAM. Kebebasan pers yang terkekang. Peran militer yang kuat dalam pemerintahan dan sentralisasi pemerintah memiliki dampak pada meningkatnya tindakan semena-mena pada masyarakat. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bawakan atau yang saya paparkan mengenai dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Jika di dalam materi yang saya bawakan tadi atau yang saya paparkan tadi masih ada yang salah atau ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya dalam proses tahap belajar. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan diri pribadi saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.